apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang. Bersama saya, Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Akibat kesal kerap dipalak dan diintimidasi, seorang pelajar SMK di Palembang bunuh teman satu kelasnya. Seorang kakek di Kabupaten Ogan Ilir menganiaya seorang nenek karena kesal dituding menyerobot sawah milik korban. 2 penipu arisan slot secara online di Palembang dan sekitarnya diringkus polisi. Pelaku ajak korban melalui media sosial Facebook. Kita mulai berita Palembang dengan berita pembunuhan di area sekolah. Akibat kesal, kerap dipalak dan diintimidasi, seorang pelajar SMK di Palembang membunuh teman satu kelas dengan pisau. Pelaku ditangkap saat akan kabur ke kota Lubuk Linggau. Jasad pelajar bernama Eka dibawa ke kamar jenazah RSUD Palembang Bari untuk diotopsi. Korban tewas setelah ditusuk oleh temannya sendiri berinisial DR menggunakan pisau. Ironisnya insiden pembunuhan ini dilakukan DR di dalam area sekolah wilayah Kertapati Palembang. Setelah adanya laporan insiden tersebut, polisi bergerak cepat dan menangkap DR di kawasan Talang Jambe saat akan kabur ke kota Lubuk Linggau. Berdasarkan pemeriksaan awal, DR membunuh Eka lantaran kesal karena pelaku kerap dipalak dan dibully oleh korban. Siswa kelas 11, satu kelas dia saling ejek, ya, saling elok, jadi membuat pelaku melakukan penganiayaan sampai menyebabkan meninggal dunia. Penganiayaan ini pakai senjata tajam ya Pak? Iya, pakai senjata tajam. Nah, senjata itu dibawa pelaku dari rumah atau ngambil di kantin sekolah? Ya? Menurut keterangan dari tersangka dibawa dari rumah. Bang, katanya pelaku sering dipalak di korban atau korban? Nah, kalau untuk pelaku, dari keterangan dari pelaku, dia sering dipalak, sering diperas kan, jadi mengakibatkan beliau merasa jengkel. Pernah tak ini korban ini curhat atau busu di sekolah? Nah, dia tahu, dia kati dia karena si penghuni tadi kati dia. Dia bahasa bah, dah apa. Nggak ada apa-apa dia. Dia pagi jam berapa pergi sekolah? Jam 12 lah dia. Jam 12. Iya. Selain menangkap DR, polisi turut menyita barang bukti sebilah pisau yang digunakan pelaku untuk menghabisi korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Tersangka bisa dihukum 10 tahun penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang kakek di Kabupaten Ogan Ilir harus berurusan dengan polisi karena menganiaya seorang nenek yang masih tetangganya. Pelaku memukul korban dengan cangkul, garpu hingga terluka dan pingsan. Diduga pelaku kesal dengan korban karena dituding menyerobot sawah milik korban. Sempat buron 2 hari, kakek bernama Muhammad Thohir akhirnya digelandang polisi ke Mapolsek Tanjung Raja pada Rabu kemarin. Tersangka ditangkap atas tuduhan penganiayaan terhadap Rosida, seorang nenek yang masih tetangganya. Thohir ditangkap di rumah keluarganya di desa Kota Daro 1, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir. Kasus penganiayaan yang terjadi pada 6 Februari 2023 ini dipicu permasalahan batas sawah korban dan pelaku. Korban menuding pelaku telah menyerobot lahan miliknya dengan memasang patok kayu. Pelaku yang tidak terima lalu memukul kepala korban. Korban pun terluka dan pingsan. Korban dan pelaku ini sudah lama bertetangga dan berdekatan sawah. Jadi permasalahannya batas sawah, yang masalah lainnya dipermasalahkan oleh korban berulang-ulang menanyakan kepada pelaku, sehingga pelaku dengan emosi langsung melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat sebuah tongkat. Jadi dia ni mata-mata tak senang apa-apa mengambil. Itu kata aku ni pada baca. Oh, disangkunya kamu tuh nak ngembet tangan dia. Ngembet itu tak baca. Ini jalan Pak. Jalan Agung untuk orang nak sawah pergi Kume masih dekat. Masih dekat saya nak Kume nak balik pergi dari situ lah Pak. Tak mungkin juga aku nak balik ke jalan nak ke sebelah ke kau dah baca. Kau juga nak sebelah ke jalan ke aku dah baca.
Iya, sudah. Walaupun ikut sudah kata itu udah baca tuh orang itu. Polisi saat ini telah menyita alat yang dipergunakan tersangka untuk menganiaya korban sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara karena polisi menjeratnya dengan pasal tentang penganiayaan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. 2 orang pria di Kota Palembang terluka parah setelah ditikam oleh temannya sendiri. Belum diketahui apa yang menjadi motif pelaku sampai tega melukai kedua korban, sedangkan pelaku kini masih buron. Ujang dan Deni, warga seberang Ulu 2 Palembang harus dilarikan ke rumah sakit Muhammadiyah usai ditikam oleh temannya sendiri bernama Alex. Kedua korban harus dirawat di rumah sakit lantaran terdapat banyak luka terkena senjata tajam di tubuhnya. Tidak ada yang mengetahui motif pelaku melukai korban. Warga hanya melihat pelaku terlibat perkelahian dengan korban bernama Ujang. Pelaku beberapa kali menikam korban dengan senjata tajam di depan sebuah indekos di kawasan Lorong Beringin 13 Ulu Palembang. Deni yang saat itu mencoba menghalangi Alex kabur malah terkena sasaran pelaku. Agak juga tidak tahu terjadi apa di luar. Di sini. Ini siapa yang kena tusuk, Pak? Ujang ini. Kena tusuk di mana, Pak, tadi, Pak? Banyak. Di belakang, di gulu, kena gorsen. Satu di pinggang. Kalau Nah, yang keduanya anak temu dukun itu. Kenapa dia, Pak? Dia tuh misa ada tuh. Misa ada tuh kadang dia lari kan. Kena tusuk juga? Kena tusuk juga itu. Oh, jadi 2 korban? Dua korban. Pertama aku tegak sama kakak aku di luar. Masuk sebentar aku tiba-tiba aku dengar tidak tahu bunyi apa. Motor si Alek itu campak kakak aku lah sudah kena tujak. Posisi Alek lah megang garpu. Lari garpu dulu. Kakak kita nak misa apa mana? Kakak aku tuh denger dari cerita kakak aku tuh dia tuh nak nangkep si Alek tadi habis nganis Ujang. Laju ikut ditusuk juga gitu. Melodi tujak juga. Kalau masalah apa tuh? Tak tahu masalah dia membalas sama si Ujang dulu. Si Alek tuh. Kakak kita misa. Kakak aku tuh nangkep si Alek tadi. Jadi korban juga gitu. Korban juga. Itulah. Polisi saat ini telah meminta keterangan dari sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian. Sementara pihak kepolisian belum bersedia dimintai keterangan terkait kasus ini. Polisi beralasan masih memburu Alex yang kabur usai kejadian. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kita ke informasi lainnya, tim Reskrim Polres Ogan Komering Ulu Selatan meringkus pelaku pembunuhan sadis yang menewaskan seorang petani kopi di desa Mehang Gini, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Motif pembunuhan ini karena pelaku kesal, korban kerap menutup jalan masuk menuju ke kebun pelaku. Supriyadi, pria berusia 35 tahun, diringkus polisi di rumah keluarganya di Dusun Pematang Sunur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Supriyadi merupakan pelaku dari pembunuhan petani kopi bernama Samin. Aparat kepolisian Ogan Komering Ulu Selatan telah memburu Supriyadi sejak 3 hari sebelumnya. Supriyadi tidak lain adalah tetangga korban sendiri. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku mengaku kesal dengan korban yang menutup jalan masuk menuju kebunnya dengan menggunakan portal. Bahkan kejadian tersebut dilakukan korban berulang kali sehingga membuat tersangka kesal. Puncaknya saat keduanya kembali terlibat keributan. Tersangka yang tersulut emosi mengambil sebilah parang dan membacok ke tubuh korban. Tersangka ini itu selalu ditutup oleh daripada korban. Untuk itu pada hari Minggu tersebut, tepatnya jam 12, pada saat tersangka akan melewati kebun tersebut, kembali lagi jalan ditutup oleh korban dan bertemu pada saat itu tersangka dengan korban. Akhirnya timbul cekcok, kemudian tersangka mengambil sebilah parang dan menghabisi nyawa korban. Sebelumnya warga desa Mehanggin dikejutkan dengan temuan jasad korban di pondok di sebuah kebun kopi pada Minggu 5 Februari 2023 lalu. Pada tubuh pria berusia 43 tahun itu terdapat sejumlah luka sabetan senjata tajam. Polisi yang melakukan penyelidikan lalu mengarah kepada Supriyadi sebagai pelaku yang menghabisi nyawa korban. Polisi menyita sebilah parang yang dipergunakan untuk menghabisi nyawa korban sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara karena polisi menjeratnya dengan pasal tentang pembunuhan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
Terlilit hutang pinjaman online, seorang karyawati sebuah minimarket di Kota Palembang nekat membobol berangkas uang di tempatnya bekerja. Akibatnya pihak minimarket pun menderita kerugian puluhan juta rupiah. Pembobolan berangkas terjadi di salah satu minimarket di kawasan Jalan Panca Usaha seberang Ulu 1 Palembang. Dalam rekaman tersebut, salah seorang karyawati minimarket terlihat masuk ke sebuah ruangan di minimarket. Tidak lama kemudian pihak minimarket pun mengaku kehilangan uang tunai sebesar 60 juta rupiah karena berangkasnya dibobol pencuri. Kerugian polisi akhirnya terbukti setelah memeriksa jok sepeda motor pelaku karena ditemukan uang tunai senilai 40 juta rupiah. Polisi lalu membawa pelaku Desi Natariani ke rumah kosnya dan kembali menemukan sebuah alat rekam CCTV yang sempat dicurinya. Menurut pihak kepolisian, saat dikonfirmasi tindakan tersebut dilakukan tersangka karena alasan terlilit hutang pinjaman online. Dia mengambil isi uang yang ada dalam berangkas. Dia turun bersapa dengan teman yang piket pada saat itu karena Alfamart ini 1 kali 24 jam keluar, dan uang yang diambil dimasukkan ke dalam box motor. Karena setelah dia sadar bahwa CCTV masih hidup, dia kembali lagi naik lagi ke atas, dimatikan lagi listrik, NCB-nya diturunkan, lalu dia turun lagi. Sebelum turun dia merusak DVR CCTV.